Alhamdulillah wassallallahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru serta staf sekolah SD Dobra Bedara, yang kita hormati Ibu Bisa sebagai narasumber berbagi praktek baik kegiatan pendidikan guru bergerak angkatan 10 Kabupaten Indonesia Tengah, di mana hari ini Ibu Isa akan menguraikan itu tugas aksi nyata model 1 di tempat budaya positif, di mana hari ini mungkin ada beberapa yang ingin Ibu Isa sampaikan. Soalnya berbagilah, itu boleh berbagi praktek baik apa yang Ibu bisa pelajari dari modul 1.1 sampai modul 1.4, di mana hari ini judul mungkin yang akan tema berbagi itu untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Berarti ini nantinya berkaitan dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah dan perilaku-perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru dalam berinteraksi dengan siswa yang di sekolah. Nantinya ada seperti yang mungkin kita pertemuan kita kemarin itu, guru itu harus membimbing murid itu sesuai dengan kebutuhannya. Itu ada kebutuhan zamannya Bapak Ibu, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Berarti kita kan di kemarin itu disuruh lagi mungkin ada pertanyaan kemarin menghamba kepada murid, berarti bukan berarti kita menghamba atau sujud. Kemarin itu menghamba kepada murid, kita sekarang mungkin kebutuhan murid itu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kalau dulu kan kita mengajar anak-anak itu apapun kita yang menentukan, anak-anak harus kayak seperti ini, anak harus seperti itu berdasarkan ya dari kita sebagai guru. Tapi sekarang kata ngajar di Wantara itu sesuai dengan kodrat zaman, kita yang menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Murid-murid kan sekarang misalnya suka TikTok dan sebagainya, guru-guru mau kada mau harus mengobati kayak itu. Tapi kan bukan berarti kita yang dulunya TikTokan itu, bukan. Tapi kan dulunya di TikTokan itu kita menyisipkan mungkin perilaku, menyisipkan materi-materi tentang pembelajaran, nah gitu. Bukan berarti kita membuat video, bukan berarti kita membuat keahlian, berarti juga bukan, tetapi kita sisipkan mungkin pengetahuan di aplikasi yang sesuai pada zamannya. Gitu. Mudah-mudahan hari ini apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Lisa sangat bermanfaat bagi kita secara pribadi, dan nantinya mungkin bermanfaat bagi sekolah kita SD2 berbeda. Mungkin cukup sekian dari usahakan, boleh persilakan kepada Ibu Lisa untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang hormati guru SD2 Banabegara yang mana kali ini telah memberikan waktunya untuk ulun dalam melakukan diseminasi, di mana diseminasi ini adalah tugas ulun selama pendidikan guru penggerak, di mana ulun sudah menyelesaikan modul 1. Nah, di akhir modul 1 ini adalah ada di akhir 1.4, di mana melakukan aksi nyata mengimbaskan atau mendiseminasikan hasil pembelajaran yang telah ulun jalani. Nah, untuk tujuan kegiatan ini Bapak Ibu adalah di mana mengharapkan sekolah kita nantinya dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, apa sih
Ibu, budaya positif itu sama dengan seperti pembiasaan atau kebiasaan yang kita buat bersama anak-anak. Mungkin seperti budaya positif yang ada di sekolah kita mengadakan suatu pembiasaan atau berupa sikap atau tingkah lakunya yang kita mungkin bisa kita sepakati sama-sama atau kita bangun sama-sama untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa kepada Ibu Nurmalia. Benar sekali apa kata beliau, bahwa budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar nantinya peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sesuai dengan filosofi beliau, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan bertujuan untuk memberi tuntunan pada siswa agar mereka mencapai kebahagiaan dan bertumbuh menjadi individu yang berkarakter, mandiri, dan sesuai dengan kodrat tumbuh kembangnya seorang anak. Nah, baik Bapak Ibu, di budaya positif ini yang akan kita pelajari bersama-sama di sini yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari 8 inilah yang merupakan konsep budaya positif nanti yang bersama-sama kita pelajari atau kita pahami. Baik Bapak Ibu, nah kita lanjut ke konsep pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi inilah nantinya akan tercipta peserta didik yang memiliki jiwa, karakter, profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan bermain cobalah bukan. Nah, coba biar berpasang-pasangan. Coba bayangkan misalnya Ibu Nikma. Ibu Nikma tugasnya sebagai A, sedangkan Ibu Alimah tugasnya sebagai rekan B. Nah, untuk tugas A ini Ibu Nikma coba pian ambil secari kertas itu anggap secari kertas buatkan benda atau apa yang paling berharga bagi pian, genggam alat-alat. Nah, habis itu Ibu Alimah itu coba membuka genggaman Ibu Nikma. Nah, dengan membujuk dengan rayuan boleh, mengancam boleh, menghakimi boleh. Nah, coba misalnya yang paling berharga bagi pian, kawakah pian membuka genggaman tangannya Ibu Nikma misalnya? Kita praktekkan dulu. Iya, kita praktekkan dulu kertasnya. Iya. Misalnya paling berharga yang paling benar-benar yang dia sayangi, yang kadang-kadang dia lalui. Nah, oke. Nah, silakan maju Bu. Ini. Iya. Nah, di sini Bapak, di sini Bu. Nah, ini. Nah, kita praktekkan. Ibu Nikma mempunyai sesuatu benda yang sangat berharga sekali bagi beliau. Nah, apakah benda tersebut dapat diberikan ke rekan B-nya? Tetapi rekan B-nya harus membuka. Kalau misalnya Ibu Nikma ini misalnya apakah terpengaruh lawan dia untuk rayu-rayu sampai kawan dibuka? Coba lihat dulu. Apa yang membuat Ibu pada mau izinkan kawannya mau minjam itu? Privasi. Mau nggak saya kasih hadiah apa kalau mau membeli? Nggak mau. Enak dibeli keripik.
pendestrian lagi kita. Yuk, kita membina perkawanan ulang. Ayo, mau. Ayo kita ke samping. Kemana? Beri tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Tadi kita sudah menyaksikan antara kegiatan coba buka di mana si A ini tadi terpengaruh ternyata lawan rekan B-nya. Nah, itu sudah menandakan adanya stimulus respon. Nah, artinya kita nih bisa terpengaruh lawan orang lain dengan ibaratnya dengan bujukan rayuan misalnya seperti dapat diberi kritik tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ulun bertakut kenapa jarang menjadi pian hakun membuka akan barang yang tadi lawan Ibu Alimah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ulun percaya di buat orang nyaman. Nah, tadi kan ibaratnya ada stimulus respon antara A dan B, artinya adanya kita ini terkadang terpengaruh lawan orang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan stimulus respon. Baik, Bapak Ibu. Nah, mengenai stimulus respon itu adalah menentukan kontrol diri kita ini. Artinya kontrol kita ini sewaktu-waktu bisa oleh orang lain. Nah, bagaimana sih caranya agar kita ini kontrol kita ini nantinya berusaha tidak terpengaruh orang lain. Nah, itu ada teori yang dikatakan oleh Dr. William Glasser, di mana dia ini adalah seorang pendidik sekaligus psikiater dari Amerika. Kita mencoba meluluskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, menurut beliau, guru mengontrol murid, terus bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah teori kontrol menurut beliau. Nah, yang tadi kan kita sudah stimulus respon. Bagaimana sih kita melakukan perubahan paradigma dari stimulus respon tadi ke teori kontrol? Nah, baik Bapak Ibu, di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, tadi kan kita sudah melihat dari adegan tadi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya orang yang si B tadi bisa mempengaruhi. Nah, bagaimana sih kita merubahnya ke teori kontrol? Artinya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Artinya kalau misalnya orang itu kekeh tidak hendak memberikan barang tadi, artinya kita harus mengerti kenapa dia tidak memberikan barang tersebut ke wadah kita. Artinya jangan memaksa lah kita. Terus dari stimulus respon tadi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini sering terjadi, kita menindak seseorang misalnya, kita sudah menindak seorang itu selalu salah. Artinya selalu salah karena orang tersebut di mata kita tetap salah. Padahal kan orang berperilaku kesalahan itu pasti ada alasannya mengapa dia melakukan kesalahan. Nah, baik Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi kan kita sudah terpengaruh dengan teman. Nah, berarti kalau di teori kontrol ini cuma kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Nah, apabila kita kadang-kala membujuk orang itu lawan baik dipaksa saja orang itu supaya hakun melawan kita gitu. Nah, padahal di teori kontrol dengan kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kita lebih baik berpanggilan dulu atau apa-apa sehingga antara yang si A dan si B itu nanti akan mempunyai pilihan-pilihan baru apa yang hasilnya. Terus model berpikir menang kalah. Nah, di stimulus respon itu modelnya menang kalah. Sedangkan di teori kontrol ini berpikir sama-sama menang. Artinya tidak ada yang salah. Nah,
baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada konsep berikutnya itu disiplin positif. Nah, baik Bapak Ibu, dari kata disiplin ini apa artinya Bapak Ibu? Menurut saya disiplin itu artinya taat pada peraturan. Di sini disiplin positif menaati peraturan yang sudah ditentukan dari misalnya dari lembaga atau sekolah tersebut, yang disiplinnya yang baik lah yang perlu ditaati. Ya, benar sekali kata Ibu Alimah, bahwa disiplin itu sering kita mengatakan bahwa patuh dan teratur. Nah, baik Bapak Ibu, seringkali kita di sekolah biasanya bagaimana sih cara mendisiplinkan anak. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pasti kita membuat peraturan sehingga anak didik ini melaksanakan peraturan tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, menurut Pian, apakah disiplin ini sama dengan hukuman? Sama, oke. Nah, baik Bapak Ibu, kalau di pembelajaran ulas selama pendidikan mungkin kalau kita ingin menerapkan disiplin positif itu sebaiknya kata hukuman itu alternatif terakhir Bapak Ibu dalam cara mendisiplinkan anak. Kalau bisa tidak ada kata hukuman bagi mereka, tetapi kita harus memberikan dorongan dalam menyadarkan peserta didik Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, tadi kan kita boleh memberikan hukuman. Nah, kalau bisa nih hukuman itu alternatif terakhir. Kalau bisa jangan sampai ada hukuman, tetapi kita memberikan kesadaran penuh bagi anak, bagaimana anak itu betul-betul sadar tanggung jawab mereka sebagai peserta didik di SDN 2 Barabaidara. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan kita sebagai pendidik itu bertujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, memiliki disiplin diri ini artinya mereka harus sadar diri Bapak Ibu, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana sikap anak-anak nantinya itu bisa berjiwa profil pelajar Pancasila. Artinya misalnya ini membuang sampah sembarangan, artinya sadar bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, sesuai dengan dimensi yang pertama, beriman dan apa Bapak Ibu elemen yang pertama profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Benar sekali Ibu Sofi. Nah, nilai-nilai kebajikan itulah yang akan kita tanamkan dalam penerapan disiplin positif ini. Nah, dan juga memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi dalam diri kita sendiri. Artinya tujuan dari mendisiplinkan anak ini adalah menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, bukan dari luar. Baik Bapak Ibu, nah kalau kita mendisiplinkan anak itu apakah dengan bentuk paksaan, apakah dengan kesadaran diri yang lebih baik? Ya, benar Bapak Ibu, sebaiknya kita kalau ingin mendisiplinkan anak itu jangan berupa paksaan. Mungkin bagi kita kalau kita memaksa nanti mereka terbiasa. Padahal kan itu sifatnya cuma sementara. Takutnya nanti bulan berikutnya dia akan mengulangi lagi Bapak Ibu. Nah,
muridnya kelas, harusnya kayak hari tiket, hanya rebuhannya. Nah, artinya kan tidak ada kesadaran diri pada diri anak. Nah, bagaimana sih kita menerapkan tanggung jawab Tuhannya itu sebagai murid kelas 5A? Artinya kan sudah diulahkan nih, nah, tiket kebersihan, tetap saja ada yang kuler. Nah, terus akan hilang ketertarikan, bahkan muncul antipati. Nah, mungkin apabila disuruh terus, ini mungkin bisa saya merasa benci lah pada kegiatan tersebut. Terus kemerdekaan berekspresi. Nah, kemerdekaan berekspresi ini merasa ada senang Bapak Ibu apabila disuruh terus dengan secara paksa. Sama kayak anak kita, misalnya kita menyuruh ulun terus disuruh yang ini kan hakun ya. Nah, lebih baiknya itu kita mendisiplinkan anak itu dengan kesadaran diri dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita sih mengajak anak didik kita agar mereka itu mendisiplinkan diri mereka dengan menimbulkan atau menumbuhkan dari diri mereka, yaitu dengan mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Nah, ini bisa kita terapkan, misalnya kita membawai gotong royong. Nah, kita jangan suruh aja, tetapi sambil dirangkul, sambil ibaratnya kalau misalnya kita hendak memberasi kelas, ya kita ini juga turun tangan Bapak Ibu, artinya kita sama-sama menggandeng anak. Artinya jangan plok kita suruh aja, karena kita yang harusnya mendampingi anak-anak. Terus membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Nah, ini bisa juga kita memberikan kebebasan nih bagi anak. Selain kebebasannya itu dibatasi juga, ibaratnya mereka senang ini. Artinya kita harus memposisikan bisa melihat anak-anak itu inginnya seperti apa. Terus membuka ruang dialog dengan murid. Nah, membuka ruang dialog dengan murid ini artinya kita bisa mendengarkan apa sih, kenapa sih dia misalnya kadang akun disuruh apa kira kalau kita nanti mulai dari jauh sih ini kadang akun disuruh-suruh. Pas kita ada kenapa nanti kadang akun disuruh, pasti dia mempunyai alasannya apa jarang dulu kita akuni dulu, misalnya pada bapak ibu kuliah benaran mulut. Nah, dengan kata kuliah ini kita harus meluruskan ada baiknya kata kuliah itu kita harus membiasakan bagaimana kita membersihkan kelas ini, menerapkan dari hati kita supaya mendorong anak-anak ini memiliki nilai-nilai yang benar-benar lah yang tercermin dari profil pelajar Pancasila tadi. Nah, kita refleksi. Nah, dari Bapak Ibu, di sini ada refleksi. Menurut Bapak Ibu cenderung memaksa murid untuk patuh melakukan sesuatu. Terima kasih untuk Ibu Sabar. Ya, memang sekali bahwa kita sering cenderung memaksa untuk patuh, tetapi kita ibaratnya memaksa itu kan dalam keadaan yang positif anak kita itu, misalnya kan kata Ibu tadi agar mereka itu agar lebih giat belajar lagi di kelas misalnya. Nah, terus yang kedua, bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu karena dipaksa? Ibu Maulid, ya kan Ibu Maulid kalau misalnya dia dipaksa, Mungkin kalau anak-anak ada cemberut mungkin ya. Terus apa ya? Mungkin sedikit kurang suka kayak gitu. Terima kasih Ibu Maulid. Ya, benar sekali. Kita sering ibaratnya kalau misalnya
meniru anak-anak itu, terkadang kita melihat mimik mereka itu cemberut. Nah, dari rasa cemberut itu pasti merasa ketidaknyamanan. Sama misalnya kayak kita disuruh-suruh oleh urusan ibaratnya waktu halus tuh. Nah, pasti ada yang merasa cemberut, asa kayak apa, disuruh-suruh halus. Nah, akhirnya akan timbul ketidaknyamanan itu. Terus cara bagaimana yang ingin Bapak Ibu guru lakukan di kelas? Apakah dengan memaksa atau memberikan penerapan kesadaran diri? Yang saya lakukan ketika di kelas yaitu kita memberikan kesepakatan kelas dulu supaya dia itu sama-sama mengerjakannya itu dengan dengan ikhlas seperti itu, tidak ada paksaan. Nah, kesepakatan itu harus kita jalankan bersama-sama, misalnya mengerjakan ini dulu, menyapu dulu, baru membuang sampah. Jadi intinya kita membuat kesepakatan dulu, bukan seperti itu. Benar sekali. Nah, inti atau fungsinya itu adalah menentukan kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kelas ini adalah yang ibaratnya tuh nantinya yang akan kita terapkan. Nah, dari kesepakatan kelas ini nanti nilai-nilai dari kesepakatan kelas itulah yang akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah disiplin positif. Nah, dari kata disiplin positif sendiri yang sudah kita ketahui. Nah, dalam menerapkan disiplin positif itu nanti, ya seperti Bapak Ibu Erni tadi akan membuat kesepakatan kelas. Nah, betul sekali. Nah, dengan kesepakatan kelas itulah nanti dengan penerapan disiplin akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apakah nilai-nilai kebajikan universal itu, Bapak Ibu? Nah, kalau nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, sama seperti halnya kita, tujuan kita di organisasi tingkat pendidikan yaitu ingin menanamkan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, dari nilai kebajikan itulah yang nantinya anak didik kita memiliki karakter itu. Nah, berikut contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, selain profil pelajar Pancasila, ada juga nilai kebajikan yang dari IBO dan keterampilan hidup, di mana nantinya anak didik itu nanti bisa memiliki jiwa toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, dalam untuk keterampilan hidup nanti, mereka itu nanti bisa dapat dipercaya, artinya jujur. Terus lurus hati, artinya suka menolong, baik hati, pendengar yang aktif, artinya ingat kalau setiap pembelajaran itu selalu mendengarkan apa aja guru, tidak merendahkan orang lain, artinya dia di kelas itu bisa menghormati antar teman dan memberikan yang terbaik untuk diri, yang lebih dari diri. Nah, dari nilai-nilai kebajikan tadi akan timbullah motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 3, Bapak Ibu. Nah, untuk itu apa sih Bapak Ibu yang biar tahu dengan kata motivasi? Menurut dorongan, betul sekali Ibu Alima. Ya, motivasi adalah berupa dorongan, di mana dorongan ini adalah timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, menurut Diana Gosen dalam buku Sidin, Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Sidin, di mana menurut Sidin itu motivasi perilaku manusia ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dari ketiga ini, yang mana yang lebih baik Bapak Ibu? Motivasi yang akan kita ambil? Iya, benar sekali yang nomor 3, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, dari menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ini adalah unsur motivasi intrinsik kita yang akan kita tanamkan pada peserta didik nantinya, Bapak Ibu. Nah, tadi kan kita sudah
menghindari ketidaknyamanan dan hukum penghargaan. Nah, kita seringkali ibaratnya tuh memberikan penghargaan nih, misalnya contoh ulun nih di kelas memberikan penghargaan karena anak-anak ini terbaik menggambar. Ulun akan ibaratnya hadiah misalnya coklat. Nah, otomatis kan nantinya itu akan merasa yang lain iri lawan yang si A tadi karena diberi penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan secara terus-menerus, takutnya nanti anak didiknya itu ketergantungan akan penghargaan. Nah, inilah dampaknya apabila kita selalu menghukum atau memberikan penghargaan kepada peserta didik. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Dan bisa juga penghargaan ini bisa merusak hubungan jadi karena timbul ada rasa irinya. Nah, dari kata hukuman itu merupakan identitas gagal dalam mendisiplinkan murid. Nah, jadi kalau kita tadi kan inginnya menciptakan lingkungan yang budaya positif. Nah, sebaiknya itu tidak memberlakukan hukuman, tetapi alangkah baiknya kita memberikan konsekuensinya kepada peserta didik. Artinya dia tahu apabila melanggar harus ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Artinya kan ibaratnya dia tahu salah, misalnya terlambat lari 10 kali putaran misalnya sampai sekolah. Nah, itu kan hukumannya itu kan tidak ada pada peraturan, tetapi kita sudah menerapkan peraturan ibaratnya terlambat sekolah diberi poin misalnya berapa gitu. Nah, identitas gagal inilah yang sebaiknya kita tidak menerapkannya, Bapak Ibu, tetapi kita menerapkan ke identitas sukses dalam mendisiplinkan peserta didik, yaitu memperlakukan konsekuensi dan restitusi ini. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada tindakan guru. Mungkin ada seseorang yang ingin maju ke depan untuk memberikan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu termasuk hukuman atau konsekuensinya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak ingat lagi termasuk hukuman. Kenapa jadi bisa konsekuensi? Ini ada alasannya. Terus nomor 2. Bari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, menurut hukuman. Murid diminta untuk bergerak 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpukan air yang menjadi karena tersinggung pada saat belajar. Itu konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar video call. Konsekuensi. Ini Bapak Ibu, di sini adalah tindakan yang secara tidak sadar kita membuat anak didik itu apakah memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, kita lihat di yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, mengapa disebut konsekuensi? Karena ada alasannya, karena terlambat di
itu murid diminta untuk push up. Nah, push up ini juga tidak dibolehkan. Nah, itu jelas-jelas memberikan hukuman pada anak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, artinya dia bertanggung jawab untuk menggantikan. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Nah, ini juga dia bertanggung jawab untuk membersihkannya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Nah, mengenakan sepatu kasihan dinyalakan. Ngapain ya? Ada sepatu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, mungkin ada aturannya, apabila 10 menit dia terlambat, maka dia akan mengelilingi lapangan basket 2 kali. Mungkin ada di keyakinan kelas mata pelajaran PJOK. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap juga untuk memerintah diri sendiri. Artinya kita sadar diri pada diri sendiri, bagaimana sih kita memperlakukan diri kita agar memiliki nilai-nilai yang baik lah. Nah, sekarang kita lanjut ke budaya positif, keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu apakah sama lawan peraturan kelas? Mirip? Sama? Mirip atau tidak? Nah, baik, kita akan mengetahui apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kalau peraturan itu adalah petunjuk kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan yang berasal dari misalnya kita di kelas ini. Nah, di kelas kita ini nantinya membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinannya itulah yang akan menjadi tanggung jawab kita agar anak-anak ini memiliki tanggung jawab. Misal kita membuat keyakinan kelas saling menghormati antar teman. Nah, dari kata saling menghormati antar teman itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi karena akan menumbuhkan sikap rasa menghormati pada anak didik kita. Nah, itulah bedanya antara peraturan dan keyakinan. Artinya peraturan itu kita bawa menyuruh anak itu patuh, sedangkan keyakinan ini akan timbullah tanggung jawab pada anak didik. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan hewan pada saat mengendarai kendaraan? Nah, sama seperti hal tadi, bahwa di kelas tadi, mengapa kita saling menghormati? Nah, itu akan menumbuhkan sikap saling menghormati. Terus, kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Mungkin terbesit ke Bapak Ibu, apa sih nilai kebajikan yang muncul dari kita menaati peraturan tentang penggunaan helm itu? Kenapa kalian berkendaraan memakai helm, Bu? Iya, benar sekali, supaya selamat. Nah, selamat inilah yang merupakan nilai-nilai kebajikan bagi kita, sehingga kita kalau misalnya saat kecelakaan itu terhindar dari gegar otak, misalnya ini. Nah, terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Iya, menjaga kesehatan. Artinya kan kita melindungi diri agar tidak kena penyakit. Nah, baik Bapak Ibu, dari deskripsi itulah yang merupakan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju karena nilai-nilai keyakinan lebih daripada serangkaian peraturan. Nah, tujuan keyakinan kelas. Nah, sebaiknya Bapak Ibu apakah sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas? Sudah, ini. Nah, Ibu Maulid sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas? Sudah, ini. Nah, kenapa kita menerapkan keyakinan di kelas? Itu tujuannya agar menciptakan sikap saling pengertian antara guru dan siswa. Terus mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, membantu menetapkan harapan yang jelas, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati, mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas, memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka, memperjelas apa yang sesuai dalam situasi tertentu.
Nah, inilah tujuan dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Nah, mungkin Bapak Ibu misalnya belum ada melaksanakan keyakinan di kelas. Nah, ulun lihat di kelas 6B ini sudah ada keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Nah, keyakinan atau kesepakatan kelas inilah yang nantinya peserta didik akan patuhi. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Artinya tidak kayak kata-katanya tuh tidak menyuruh, tetapi menimbulkan kesadaran. Betul sekali Bu. Nah, terus berupa pernyataan universal, artinya pernyataan itu bersifat positif, misalnya tadi kayak keselamatan, kesehatan, saling menghormati. Nah, itulah berupa pernyataan universal. Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, dari kata keselamatan itu nantinya kita buat kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Misalnya menghormati tadi, saling menghormati antar teman. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak-banyak. Bapak Ibu mengolahnya, cukup ibaratnya tuh nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan bagi mereka. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Artinya kita melihat apa sih kondisi kelas kita ini yang perlu kita tanamkan, dan sesuai ke sekolah kita apa sih yang akan kita inginkan. Terus semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, sama seperti halnya misal Bapak Kepala Sekolah membuat keyakinan kelas bersama kita untuk memajukan STN 2 Balai Darat, sama dengan halnya kita dengan murid nantinya membuat keyakinan kelas. Dan begitu juga kita dengan orang tua murid. Nah, nanti dengan orang tua murid ini juga kita akan membuat keyakinan juga Bapak Ibu. Artinya semua warga ini terlibat. Nah, inilah bedanya peraturan lawan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, mungkin yang ibaratnya kenapa bedanya selalu itu yang membuat dari peraturan. Jadi harus berpindah ke tanggung jawab. Artinya anak itu bisa bertanggung jawab setelah mau pinjam atau membaca buku di perpustakaan, bisa menerapkan kembali ke hak buku. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, dilarang mengganggu orang lain ini adalah keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu bisa dirubah menjadi menghormati orang lain atau berkomentar. Artinya ini kalau misalnya sudah menjadi anak didik itu berkomentar bahwa masuk itu kan sudah pukul 7. Nah, ini jangan lambat lagi. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, diubah keyakinan kelasnya menjadi keselamatan atau menghormati orang lain. Artinya jangan mengganggu kekawanan nih. Artinya dia menghormati lawan kekawanan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, kata dilarang menggunakan narkoba ini merujuk ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Artinya dengan bergantian ini kita menanamkan sikap menghormati orang lain, lawan juga menumbuhkan rasa sabar. Nah, sering kali kita lihat kalau budaya antri kita ini sering menerobos Bapak Ibu. Nah, artinya kan ada sabar ini mah antri, padahal kan ibaratnya orang yang lolos dia menghadapi. Gunakan masker. Nah, gunakan masker ini juga merujuk pada kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini juga mengandung keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Nah, cara merumuskan keyakinan kelas yaitu kita pertama-tama yaitu mengajaklah siswa-siswi ini misalnya dalam tahap pembelajaran, misalnya awal pembelajaran. Nah, sebelum mulai pembelajaran itu kita membuat kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu. Ajak mereka, terangkan dulu apa sih kesepakatan kelas, apa sih yang terkandung dalam nilai-nilai kebajikan, diterangkan dulu sama anak didiknya. Nah, habis itu baru kita memberikan kesempatan kepada anak didik untuk membuat suatu keyakinan kelas atau peraturan keyakinan untuk kesepakatan mereka, baik ditulis pakai bebas saja kayak apa caranya, bisa menulis di papan tulis, bisa menggunakan alat-alat sehingga mereka terhibur. Terus guru dan siswa mengulas keyakinan. Nah, apabila anak-anak ini sudah menulis keberatan yang hendak
kita yakini itu, kita pilih lagi Bapak Ibu yang mana yang pas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi, yang pas dengan suasana kondisi kelas kita. Terus mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Nah, apabila kata-katanya itu kurang pas, kita baiki lagi, berubah menjadi kalimat positifnya. Terus mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Nah, apabila kita sudah selesai, sudah membuat keyakinan kelas tadi, kita sepakati secara bersama-sama lawan anak didik, sehingga anak didik itu nanti mempunyai kesadaran diri dalam melaksanakan tugas pada saat pembelajaran maupun dia sebagai peserta didik di sekolah ini. Nah, berikut ada contoh keyakinan kelas yang perlu diterapkan. Mengetahui tentang keyakinan kelas. Mungkin nanti di tahun pembelajaran mudah-mudahan kita segera tahan dari 16 tombol kelas ini melaksanakan keyakinan kelas di masing-masing kelas. Nah, lanjut ke budaya positif berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Menurut Lia, apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia perlu bersosialisasi dengan orang lain. Betul sekali, perlunya bersosialisasi dengan orang lain. Nah, itu mencangkup dari ini Bapak Ibu. Nah, bersosialisasi artinya dia rasa diterima. Nah, inilah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia, di mana yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, 5 komponen inilah yang merupakan kebutuhan kita Bapak Ibu, begitu juga dengan anak didik kita nanti. Nah, bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup ini kira-kira kebutuhannya itu seperti apa Bapak Ibu? Ya, uang, makan, rumah, kesehatan. Nah, itu merupakan kebutuhan di bertahan hidup. Nah, kalau penguasaan Bapak Ibu apa? Penguasaan. Apa Pak Yusuf? Kalau Bapak Yusuf, penguasaan itu seperti apa? Kebebasan, oke. Kebebasan ada di bawah. Bapak Yusril, penguasaan yang termasuk penguasaan. Oke, nah penguasaan itu bisa termasuk hak diri kita Bapak. Nah, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, itulah yang kebutuhan yang termasuk dari penguasaan. Kalau kebebasan tadi Bapak Yusril mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah ke dirinya. Nah, itu artinya kita bebas. Nah, kalau kasih sayang dan rasa diterima. Nah, apa sih kasih sayang dan rasa diterima menurut Ibu Sophie? Ya betul, itu ini kasih sayang dan rasa diterima itu karena apabila yang diambisi laki atau bisi bini harus disayangi oleh laki atau bini. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Apa
antar manusia. Baik Bapak Ibu, nah ini ada sedikit pertanyaan penanti. Nah, tadi sampai di mana? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersandung sewaktu mengajarkan hidup. Artinya kelas harus tenang, tidak ada suara. Karena kan aku suka dan senang menyimak keputusan. Kebebasan. Kesenangan. Guru tidak mengapaku hari ini, padahal aku pakai penjepit, pakai jepit rambut baru. Kebutuhannya penguasaan. Bosan, masa belajar itu cuma gitu-gitu aja, dengan guru aja. Kebebasan. Aku sebel gambar tidak api, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kamu masa sangat dikasih sayangi. Ini ngomong kasih sayang dan rasa diterima, Bu. Tadi ini Bapak Ibu, nah inilah kebutuhan dasar kita, sering terlihat ke anak didik kita. Karakter-karakter mereka nanti akan mewujudkan apa sih kebutuhan yang mereka inginkan dari kita nanti di kelas. Nah, selanjutnya budaya positif yaitu 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita ini seperti apa Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang harus kita tanamkan pada diri kita itu yang paling tinggi yang mana posisi kontrolnya Bapak Ibu? Iya, sebagai manajer. Nah, manajer inilah yang lebih baik, yang posisi kontrol kita adalah mendidik anak nantinya Bapak Ibu. Nah, oh iya. Nah, ini Bapak Ibu ada tayangan di mana tayangan ini adalah pembelajaran ulun di PGP. Kita lihat bersama Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menangguhnya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Yayan dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah posisi pembuat rasa bersalah, 3 posisi tenang, 4
Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Dasar pemalas. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pulang. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Balik sana ke lapangan basket. Posisi pukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang terlambat malah sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu terlambat malah sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu bisa lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang guru-gurunya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Bu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap jangan kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin surat ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hanya. Paham Bu, saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Malam Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Pak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Abia. Kira-kira akan mulai saya alami kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dari Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi ketiga adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dalam memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermanfaat sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, berdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan tentang 5 posisi kontrol. Nah, untuk sampai sekarang ini mungkin terbesit di benak Bapak Ibu, sekarang kita termasuk guru seperti apa Bapak Ibu? Apakah ada yang penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Atau manajer? Ibu Mada bisa berbagi pengalaman? Terima kasih. Sebenarnya memang ya kita kan panggil sampai ke manajer tuh. Cuman melihat situasi kita apa tergantung siswanya. Kadang kita refleks jualan anak tuh. Anaknya kita tegur dan misalnya di kelas tuh ada kalimat yang lembut, sudah baik. Namun harus dengan nada tinggi akhirnya yang meredam situasi. Jadi memang asal merasa bersalah ya kita kadang di kelas tuh. Artinya dari kelima posisi itu gabungan paling baik menurut hubungan Anda, pembuat itu ada, teman, pemantau, dan manajer. Ada kawan semacam karena anak kita ini apalagi sekarang beragam tuh mungkin kita kami manajer aja tahunnya ini kenapa demam pelan karena kami kebetulan ada di kelas tenang. Ulun bila tiket hari Kamis, ulun pergi anak orang yang nyampe datang di situ yang di lantas ada datang. Kalau dulu di ada juga yang terlambat di tahunnya depan. Cuma mungkin untuk ulun sebagai guru, ulunnya tak kenal karena refleks kadang menegur anak. Lalu pertama ulun nyari, anak kedua ulun bisa pengajuan anak-anak. Tujuan ulun dari bapak istilahnya manajer itu memang baik, artinya anaknya kan bagus, ini yang berinisiatif, anak merubah diri, yang kayak apa ini kenaknya tuh itu paling baik. Cuma mudah-mudahan di akhir kuliah ini mudah-mudahan ibu manajer itu nanti artinya jadi guru yang baik. Nah, dengan manajer hari ini sangat-sangat membantu kita untuk memberikan anak ke depannya. Ini luar biasa dari pengalamannya oleh Ibu Haja Mandala. Memang benar sekali, kita seringkali terkadang menjadi guru penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan semoga kita nantinya bisa menerapkan kita sebagai guru yang posisi kita sebagai manajer. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat video. Nah, tadi ini adalah sama seperti di video tadi kata-katanya. Kita lanjut ke konsep yang terakhir yaitu pendekatan restitusi. Nah, pendekatan restitusi ini Bapak Ibu adalah pendekatan yang akan kita coba laksanakan untuk menerapkan budaya positif. Nah, tindakannya yaitu dengan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, kalau kita melihat restitusi ini, posisi kontrol apa yang perlu kita ambil di sini? Sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan mereka dan mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Posisi kontrol sebagai apa tadi? Iya, manajer. Nah, manajer ini tadi kan yang kita lihat dari video tadi, dia seorang guru tersebut mengakui si anak tadi, kenapa dia terlambat, mengakui alasan-alasannya. Terus kalau si anak itu sudah tahu kesalahannya, dengan cara apa dia memperbaiki kesalahannya, dia dengan meyakini keyakinan kelas yang dibuat oleh di sekolah itu tadi. Nah, ciri-ciri restitusi ini adalah bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Nah, tadi kan kita lihat si anak tadi sudah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana si anak ini bisa memperbaiki kesalahannya tadi? Terus memperbaiki hubungan antara hubungan guru dengan si anak tadi. Memberikan tawaran. Nah, tadi kan si gurunya tadi memberikan tawaran keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar tadi oleh si guru tadi. Terus si jawab mengatakan keyakinan ini ya. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, artinya dia menyadarkan diri bahwa diri si anak itu salah. Bagaimana sih memperbaiki dari kesalahan si anak itu?
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Artinya kita memberikan karakter bukan tindakan yang diberikan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya kita sama-sama mencari solusinya. Nah, dari segitiga restitusi ini terbagi menjadi 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, menurut Bapak Ibu, tadi kan kita melihat cuplikan dialog dari Ibu tadi tentang sinaran. Nah, kalau kita lihat menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, menurut ada kan nih contoh dialognya, dialognya. Nah. Oh ya, ini ada. Nah, untuk menerapkan segitiga restitusi tadi ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan kelas, dan menanyakan keyakinan. Kita semua melihatlah Bapak Ibu. yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Jameson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi kompetensi, sehingga pengalaman yang dia bagikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dijalankan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Udah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, banget. Masa aku dikatain tuan kenapa? Ya aku marah Pak. Aku baru dikatain di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu merasa kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang terlibat. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus mengatakan itu Pak. Kesel banget. Saya udah dapat dia di depan kelas. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah. Saya diam saja Pak. Ya saya udah bilang. Makanya dia di depan kelas. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpindah ke negara lain. Hanya membela orang. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Bergemes padahal. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau untuk kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana
yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya juga akan menghargai orang lain. Mungkin aku kan jadi emosi, jadi tidak menggunakan hal itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berdoa mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi sabar, Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan yang satu lagi, Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? ya nyaman lah, bangga bersabar dengan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas milik dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertindak laku yang tidak pantas atau menandingi saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang mungkin tidak ini. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
perlu dedikasi pada waktu dan pihak yang membuat kesalahan. Hanya kakak akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, mengharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berturutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan dari menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berbicara. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan penerapan segitiga restitusi di mana kita sebagai posisi control manager itu nantinya akan kita terapkan di sekolah kita apabila kita memiliki peserta didik yang memang benar melakukan misalnya kayak terlacak benar membuat terlambat masuk sekolah. Nah, tanyakan dengan baik-baik dengan penerapan segitiga restitusi nanti di kelas Bapak Ibu. Nah, karena menunjukkan waktu jam 1.21, maka berakhir pula kegiatan diseminasi ulun. Nah, baik, oleh karena itu, mari kita belajar bersama Bapak Ibu, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, untuk kesimpulan ulun hari ini, pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sedianya untuk berhadir dalam kegiatan ulun. Dan yang kedua, mari kita bersama belajar bersama dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita nantinya untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang tertanam agar peserta didik kita nanti berjiwa profil pelajar Pancasila. Demikian diseminasi ulun. Apabila pemaparan ulun mulai dari awal sampai akhir ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ulun ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.